Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 25 September 2024. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-38. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Karena itu, kata para pemuka Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Maka dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari bapakmu, itulah yang kamu perbuat." Amin. Judul renungan kita pagi ini, melakukan apa yang berkenan padanya. Tontong umpogau Pak Porayanna. Turunan, silsilah atau asal-usul diri kerap kali menjadi identitas yang dipertanyakan dalam suatu konteks perjumpaan
relasi, atau pertemanan. Tidak jarang hal itu turut memenuhi jalannya relasi itu. Seringkali status yang berbeda, kaya dan miskin, pandai dan bodoh, tuan dan hamba, terpandang dan orang biasa, atau antara suku bangsa yang berbeda menjadi pengganjal dalam terbangunnya komunikasi dan relasi yang akrab. Yohanes mencatat kebanggaan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham. Secara sosial, mereka menempatkan diri berbeda dari bangsa lain dengan menyebut Abraham sebagai bapa mereka. Akan tetapi, cara hidupnya justru tidak mencerminkan cara hidup dan beriman Abraham. Hal inilah yang dikritik Yesus. Mereka begitu bangga dengan statusnya sebagai anak-anak Abraham, tetapi pengenalannya kepada Allah dan kehendaknya tidak seperti Abraham mengenal dan percaya serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kritik Yesus diarahkan kepada mereka yang gagal paham terhadap kehendak dan misi Allah yang sedang diembannya. Mereka hanya melihat Yesus sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Itulah sebabnya ucapan Yesus tentang kematian karena dosa, kemerdekaan dalam ketaatan pada firman-Nya, dan tentang dirinya yang bukan dari dunia ini sama sekali tidak mereka pahami dan tidak mau percaya. Seolah-olah status mereka sebagai keturunan Abraham sudah cukup menjadi jaminan pembenaran dan keselamatan. Mereka tidak mengerti bahwa hanya dengan meninggikan anak manusia dan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus serta melakukan segala firman-Nya, mereka beroleh selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk mengerti bahwa keselamatan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup berkenan di hadapan-Nya. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.